Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Ayu Rahmania dari kelas 12 TKJ 2 absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Namun, ada juga teori lain tentang perkembangan awal Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam agama maupun tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjalinnya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Terdapat 3 teori tentang asal-muasal Islam yang masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dan teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke Nusantara Indonesia dengan jalan damai dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, melalui perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Yang kedua, ada perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Saat menikah dengan saudagar Islam, proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Selanjutnya ada tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang dinilai memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam adalah tasawuf. Dalam konteks penyebaran ajaran Islam di Nusantara, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan. Islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan, proses pendidikan dan pengajaran Islam ini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke Nusantara. Selanjutnya ada kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya, ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Selanjutnya, prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu damai dan bijaksana, akulturasi budaya, bertahap dan tidak menyakiti, membangun basis kader yang bersifat personal dan berbasis teritorial, serta melakukan dakwah persuasif kepada masyarakat. Pengaruh dakwah Islam terhadap Indonesia, pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia diantaranya adalah adanya pondok pesantren, seni bangunan, aksara, seni ukir, seni sastra, dan pertunjukan perayaan-perayaan, seni kalender, dan lain sebagainya. Seni bangunan adalah bukti pengaruh Islam pada seni bangunan ada pada masjid, dan masjid adalah bangunan tempat ibadah sholat bagi umat Islam. Seni ukir di dalam relief di Masjid Mantingan Jepara, Jawa Tengah. Selain di masjid juga ada seni ukir kayu di Cirebon, Jawa Barat.
Selanjutnya ada seni sastra, yaitu bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangat banyak di Sumatera. Muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. Di Jawa, muncul juga karya sastra seperti suluk, babat, tembang, dan kitab. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.